Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeremias Takwa dengan NIM 23011-541. Oke, baik, dalam video kali ini saya akan membuat video terkait dengan evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS terkait dengan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pengertian evaluasi pembelajaran. Nah, jadi pengertian evaluasi pembelajaran adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisis dan menafsirkan informasi mengenai proses serta hasil belajar peserta didik guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Setelah saya menjelaskan terkait dengan pengertian evaluasi pembelajaran, yang berikut adalah langkah-langkah terkait evaluasi pembelajaran. Jadi langkah yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui evaluasi. Di situ guru harus menentukan kompetensi, pengetahuan, keterampilan atau sikap yang akan diukur. Contohnya mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi sistem pernapasan manusia. Yang berikut, poin yang kedua mengenai menyusun kisi-kisi evaluasi pembelajaran. Jadi di sini kisi-kisi merupakan pedoman dalam menyusun instrumen evaluasi. Di sini kisi-kisi memuat kompetensi dasar, indikator, materi, bentuk soal dan jumlah soal. Tujuannya agar soal yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Poin yang ketiga menyusun instrumen evaluasi. Di poin yang ketiga ini instrumen evaluasi alat yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. Contohnya tes tertulis, tes lisan, tes praktik, lembar observasi, angket dan juga portofolio. Poin yang keempat ialah melaksanakan evaluasi. Jadi di poin yang keempat ini instrumen yang telah dibuat kemudian digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya pelaksanaan ulangan harian, kuis atau praktik laboratorium seperti itu. Terus yang poin yang kelima mengolah dan menganalisis data. Jadi di poin yang kelima ini hasil evaluasi dikumpulkan dan diolah untuk mengetahui tingkat pencapaian belajar siswa. Kegiatan yang dilakukan seperti yang pertama menghitung skor, yang kedua menentukan nilai, yang ketiga menganalisis tingkat keberhasilan siswa. Terus masuk poin yang keenam, itu menafsirkan hasil evaluasi. Data yang telah dianalisis kemudian data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Contohnya seperti siswa memperoleh nilai di atas KKM. Kalau siswa yang memperoleh nilai di atas KKM berarti dinyatakan tuntas. Setelah itu melakukan tindak lanjut. Di sini di poin yang ke-7 ini hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Bentuk tindak lanjutan itu seperti remedial, terus pengayangan. Di remedial ini bagi siswa yang belum mencapai ketentuan belajar, di situ dia bisa melakukan remedial atau seperti target yang dicapai untuk lulusan sekolah itu belum tercapai seperti nilai UTS atau nilai UAS. Di situ siswa bisa melakukan remedial. Terakhir itu saya menyimpulkan terkait dengan evaluasi pembelajaran adalah sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran meliputi bentuk menentukan tujuan, terus menentukan tujuan evaluasi, menyusun kisi-kisi, menyusun instrumen, terus melaksanakan evaluasi, mengelola dan menganalisis data, terus menafsirkan hasil evaluasi, serta melakukan tindak lanjut. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui keberhasilan belajar dan
merencanakan perbaikan yang diperlukan. Oke, sekian dari saya terkait dengan pengertian dan penjelasan sedikit mengenai evaluasi pembelajaran. Sekian dan terima kasih.